Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku bingung kerap dihujat saat menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Megawati heran padahal istilah itu telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ART partainya. Dalam pidato penutupan Rakernas keempat PDIP di Jaya Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu siang, Megawati mengungkapkan bukan hanya Jokowi, semua kader PDIP adalah petugas partai. Ia pun juga merupakan petugas partai, sebab ia terpilih sebagai Ketua Umum PDIP berdasarkan Kongres Partai. Megawati lantas merasa heran jika orang di luar partai yang secara tiba-tiba menjadi Ketua Umum partai politik. Jika itu terjadi, sama saja melanggar ADART. Saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Sementara itu, putra sulung Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, Guntur Soekarno, menulis opini di salah satu media mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai presiden. Menurut Guntur, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno. Kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global dinilai merupakan prinsip-prinsip Bung Karno. Guntur mengusulkan Megawati menjadi ketua Dewan Pembina dengan diberikan hak prerogatif seperti saat dirinya menjadi ketua umum. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Rakernas keempat PDIP menegaskan mengenai hubungan dengan Jokowi dan isu liar duet Prabowo Ganjar. Bersamaan dengan momentum Rakernas ini, kemudian muncullah usulan Jokowi sebagai suksesor Megawati di PDI Perjuangan. Akan saya bahas bersama dengan Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Pak Jarod, Mas Adi. Selamat malam. Pak Jarod, ini menarik isu mengenai opini mengenai Pak Jokowi ini menjadi suksesornya Bu Mega hadir di saat Rakernas keempat PDIP. Bisa nggak Pak Jarod ini terjadi gitu? Iya, itu kan opini dari Pak Guntur Soekarno Putra. Ya toh, yang sebetulnya kalau saya baca opininya di Harian Kompas, Pak Guntur itu memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi kan gitu ya, sebagai presiden, ya sebagai anak ideologis Bung Karno, karena berani melawan dominasi Barat, terutama di dalam mengambil kebijakan hilirisasi. Berani beliau menghadapi hegemoni Barat ya untuk melakukan hilirisasi. Dan kemudian menyambung dengan bagaimana dengan pasca 2024. Artinya apa? 2025 PDI Perjuangan itu akan mengadakan kongres ya, kongres ke-6. Masih sangat lama gitu ya. Tetapi sebagai opini dari Pak Guntur itu sah-sah saja dan harus kita hargai, kita hormati. Tetapi kita sama sekali di partai belum pernah membahas, belum pernah membicarakan, belum pernah mempersiapkan teknis untuk pelaksanaan Kongres ke-6. Nah, tetapi kita fokus untuk pemenangan pemilu 2024. Bung Karno berkali-kali di dalam pidatonya itu mengambil ungkapan bahasa Sanskerta, yaitu ambek parama arta. Itu juga sering disampaikan oleh Pak Guntur kepada saya.
Artinya apa? Dahulukan pekerjaan yang paling mulia dan paling penting terlebih dahulu. Bagi kami, yang paling mulia dan paling penting terlebih dahulu adalah pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Karena ini masa transisi betul. Sehingga apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dan itu diapresiasi oleh Pak Guntur, itu bisa dilanjutkan, bisa dipercepat oleh Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita berusaha betul, pemilu 2024 kita akan memenangkan kontestasi Baik, ini. Pak Jarod Jadi itu kami kan mengapresiasi. baik, Pak Jarod itu kan berbicara mengenai teknis, tapi kan kalau misalkan opini yang berkembang di grassroots PDIP mungkin apakah ini sudah menjadi obrolan di grassroots karena sebenarnya isu untuk Jokowi maju menjadi ketua umum ini bukan baru sekarang. Kalau kita ingat 2022 ada isu Jokowi menjadi ketua umum PDIP juga yang berkembang. Apakah memang sudah ada opini yang berkembang semakin besar di grassrootsnya PDIP? Kalau saya turun ke grassroots teman-teman di struktural, simpatisan, anggota, belum pernah ya kita beropini seperti itu. Karena kita semua fokus untuk pemenangan pemilu 2024. Jadi kita belum pernah membahas secara khusus atau beropini tentang Kongres 2025. Belum pernah sama sekali. Tapi apapun yang disampaikan oleh Pak Guntur itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu kader PD Perjuangan loh. Beliau itu pernah menjadi salah satu wakil ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Ya, sampai sekarang KTA-nya masih PD Perjuangan. Jadi apresiasi terhadap kinerja Pak Jokowi sebetulnya kan juga kalau kita mau konsisten ya apresiasi kepada PD Perjuangan dong. Karena beliau adalah kader dari PD Perjuangan. Jadi saya sampaikan belum pernah ada pembicaraan atau opini yang berkembang tentang Kongres 6 PD Perjuangan 2025 karena kita fokus untuk pemenangan Baik, Pak pemilu Jarod, Mas 2024. Adi. Mas Adi belum ada katanya pembicaraan, bahkan di grassroots juga tidak ada opini yang berkembang semakin besar mengenai Jokowi menjadi ketua umum. Kalau dari penglihatan Mas Adi seperti apa dan potensinya sebenarnya seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat minimal dari pembicaraan-pembicaraan media, sampai saat ini belum ada orang yang bicara soal bagaimana regenerasi kepemimpinan ketua umum di PDIP ya, Mbak. Kalau melihat kecenderungan rata-rata memang PDIP itu bicara tentang yang paling ditunggu terutama di Rakernas PDIP yang ditutup hari ini itu kan soal siapa sebenarnya yang kemungkinan potensial bisa mendampingi Ganjar Pranowo, termasuk misalnya soal sorotan publik terkait dengan ketahanan pangan yang mesti menjadi isu prioritas yang mesti dilakukan oleh kader-kader PDIP dan tentu saja calon presiden yang akan diusung ya. Belum ada pembicaraan-pembicaraan yang cukup signifikan terkait dengan soal siapa ketua umum pasca Mbak Megawati tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca angka-angka statistik gitu ya, ditanya kepada pemilih apa alasan memilih PDIP, yang pertama itu kan faktor terah politik Soekarno, Mbak. Oleh karena itu memang variabel terah politik Soekarno itu merupakan satu variabel yang tidak tergantikan. Jadi kalau melihat PDIP adalah ya replika dari politik Soekarno gitu. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian sampai hari ini Megawati Soekarno Putri itu merupakan sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan. Yang kedua, ada kecenderungan-kecenderungan memang siapapun the next Megawati Soekarno Putri itu ada kecenderungan publik supaya yang melanjutkan ketua umum PDIP itu adalah mereka yang memiliki terah politik Soekarno baik secara biologis ataupun ideologis. Itu kecenderungan hari ini. Tapi kalau kemudian muncul misalnya usulan-usulan supaya Jokowi sebagai ketua umum PDIP di masa yang akan datang ini tentu bagian dari apresiasi, bagian dari dinamika perkembangan politik ke depan ya. Karena kalau kita melihat resource politik di PDIP ya saya kira begitu banyak potensi-potensi yang saya kira bisa menjadi ketua umum. Ada Mbak Puan, ada Prananda yang dinilai sebagai putra biologis gitu ya. Dan ideologis tentu saja yang memiliki replika politik yang cukup kentara dengan warna PDIP. Oleh karena itu ya tentu saja persoalan siapa yang menjadi ketua umum PDIP tentu ini sangat tergantung bagaimana Bang Jarod, bagaimana peserta kongres nantinya memutuskan kira-kira siapa yang dianggap layak untuk memimpin PDIP ke depan. Tapi rasa-rasanya memang di PDIP ada usulan, ada opsi soal siapa yang jadi ketua umum biasanya selesai melalui musyawarah mufakat Baik, tanpa ada voting Mas Adi. yang
seperti terjadi di partai yang lain. Mas Adi, yang menarik juga sebenarnya usulan ini, opini ini naik kemarin hari Sabtu di tengah-tengah Rakernas PDIP keempat sedang berlangsung. Ada hubungannya nggak nih Mas kira-kira? Ada makna di baliknya nggak nih? Bagi saya tidak ada urgensi untuk bicara sebagai apa namanya the next Megawati ya sebagai ketua umum. Kalau saya membaca, jikapun ada usulan supaya jadi jadi ketua umum Jokowi, ini tidak terlepas dari sebagai bagaimana sebenarnya untuk menarik Jokowi lebih ke dalam ke PDIP ya. Karena kan belakangan Jokowi itu kan seakan-akan dipersepsikan memiliki hubungan yang tidak baik, kurang harmonis dengan teman-teman PDIP. Bagi saya ketika ada muncul wacana ini, supaya tidak ada lagi orang-orang dan pihak-pihak tertentu untuk menyeret Jokowi terlampau jauh dari pusaran politik dan fatsun yang dimiliki oleh PDIP. Jadi salah satu opsi supaya bagaimana Jokowi dilihat tegak lurus dengan PDIP, supaya Jokowi tidak ditarik kemana-mana terkait dengan kepentingan politik elektoral, wajar kalau kemudian muncul wacana supaya Pak Jokowi itu masuk dalam salah satu nominator ya calon ketua umum di masa yang akan datang tentu saja Mbak. Jadi kalau saya membaca konteks di situ, yang kedua tentu saja ini sebagai penegasan bahwa Jokowi itu secara ideologis adalah PDIP, bukan seorang politisi yang tidak memiliki ideologi dan garis politik tertentu. Karena kalau mau jujur sebenarnya ada pihak dan kelompok lain yang mencoba dalam tanda kutip membajak Jokowi untuk kepentingan politik elektoral di 2024. Seakan-akan Jokowi mendukung calon lain di luar PDIP, seakan-akan Jokowi itu mendukung nama lain di luar Pak Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya ketika Pak Guntur menyebut Jokowi sebagai salah satu calon yang layak jadi ketua umum ke depan, ini untuk menarik supaya Jokowi itu memang semakin ke dalam, semakin intensif, dan tidak ada lagi upaya-upaya untuk menjauhkan dari PDIP, Jokowi ya, terutama dari pihak-pihak luar hanya sebatas untuk kepentingan politik elektoral. Kalau bicara ketua umum PDIP, rasa-rasanya tidak ada urgensinya, Baik. Mbak. Karena Ini untuk sampai saat ini meniadakan opini publik bahwa Jokowi main di banyak kaki seperti itu ya. Saya mau ke Pak Jarod. Pak Jarod, bagaimana tanggapannya terkait opini tersebut, Pak Jarod? Ya, tadi sudah jelas ya, Pak Jokowi itu adalah kader dari PD Perjuangan, ya sejak awal gitu ya. Memang tadi sampaikan oleh Mas Adi Prayitno, ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya menarik ya Pak Jokowi ke kandidat yang lain ya, ingin melepaskan ya. Kita melihat dinamika memang seperti itu. Tapi tulisan Pak Guntur itu menegaskan betul bahwa Pak Jokowi itu kader PD Perjuangan. Beliau itu anak ideologis Bung Karno. Karena kebijakan-kebijakannya itu berani, sama seperti Bung Karno, terutama terkait dengan membangun kedaulatan dan kemandirian di dalam program beliau untuk, itu kan dicontohkan ya, untuk hilirisasi produk-produk baik itu tambang maupun produk-produk pertanian gitu ya. Jadi ini yang ingin ditegaskan sebetulnya, bahwa beliau itu adalah keluarga besar dari PDI Perjuangan, dan otomatis sebagai keluarga besar PDI Perjuangan yang melanjutkan ya cita-cita, gagasan, pemikiran dari Bung Karno, otomatis ya program-program beliau ini akan bisa dilanjutkan, diteruskan oleh Pak Ganjar Pranowo. Pak Jarod, karena Pak Ganjar Pranowo juga kader PDI Perjuangan. Baik, salah satu isu yang cukup besar ini liar di publik adalah Pak Jokowi quote unquote katanya diisukan mendukung Pak Prabowo, sehingga kan ada isu duet antara Pak Prabowo dengan Pak Pranowo. Tadi siang Bu Mega juga sudah berkomentar, kita lihat bersama dulu komentar Bu Mega terkait hal ini, nanti akan kita bedah bersama-sama. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak kalau di
Pak Jarod, itu salah satu penegasan yang sangat amat jelas dari Bu Mega bahwa tidak akan ada itu duet Prabowo Ya, dan juga Ganjar Pranowo. itu penegasan Bu Mega bahwa Pak Ganjar itu adalah calon presiden yang sudah diputuskan oleh Ibu Mega 21 April. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Bu Mega itu sudah dipikir masa, sudah melalui proses yang sangat panjang, kontemplasi, dan tidak mungkin gitu ya, kemudian diturunkan misalkan menjadi cawapres. Jadi tertutup kemungkinan ya bahwa misalkan Pak Ganjar Pranowo itu jadi cawapresnya Pak Prabowo. Pak Ganjar Pranowo itu adalah calon presiden yang diusung, diperjuangkan menjadi presiden oleh PD Perjuangan dan partai-partai pendukung gitu loh ya. Jadi tertutup kemungkinan itu. Kalau ada pembicaraan dua poros dan sebagainya, tiga poros atau dua poros, itu sah-sah saja. Tapi selalu saya sampaikan bahwa kemungkinan bisa dua poros misalkan kalau misalkan PKB berubah pikiran ya, tetapi kita di PD Perjuangan tetap ya menghargai kedaulatan masing-masing partai, menghargai ya calon presiden dari masing-masing sekarang itu muncul di permukaan. Jadi tertutup kemungkinan itu. Baik Pak Jarod, selain itu juga saya konfirmasi ulang nih Pak Jarod, menegaskan bahwa Jokowi tidak main dua kaki, Jokowi tegak lurus dengan PDIP, seperti itu ya Pak? Biarkan masyarakat yang menilai dengan pidato-pidato beliau, tapi kami meyakini bahwa Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan yang mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana membawa Indonesia itu menjadi negara yang maju. Dan PD Perjuangan, Bu Mega berkali-kali menegaskan di dalam penutupan Rakernas tadi, bagaimana ya apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini dilanjutkan, diteruskan, supaya nggak dansa-dansi, balik lagi, kapan majunya. Begitu loh ya. Jadi kami meyakini itu. Baik, Mas Adi, pidato pembukaan Jokowi di Rakernas yang menyatakan beberapa kali, saya sangat setuju dengan semua pernyataan dari Bu Mega. Pidato penutupan Bu Mega tadi dan juga opini dari Guntur Soekarno. Apakah itu benar-benar menegaskan Jokowi tidak main dua kaki atau ini sebagai strategi PR-ing? Ya, bagi saya Mbak, sebenarnya sejak awal selalu mengatakan bahwa membayangkan Jokowi tidak sejalan dengan PDIP itu sesuatu yang sangat mustahil ya. Karena apapun judulnya Jokowi sampai hari ini bisa jadi presiden, sempat jadi gubernur dan wali kota itu kan berangkatnya dari PDIP. Warnanya warna merah, KTA-nya adalah KTA PDIP. Saya justru agak sedikit memberikan informasi yang hoax. Kalau kemudian suatu waktu misalnya saya memberikan satu statement bahwa Jokowi mungkin akan keluar dan akan tidak sejalan dengan PDIP. Bagi saya tidak membayangkan itu. Kalau orang lain yang tidak jadi presiden mungkin akan terjadi karena tingkat party ID kita memang cukup lemah. Tapi mengingat Jokowi adalah seorang presiden tentu soal kredibilitas, soal konsistensi menjadi seorang kader partai pastinya sedang dihitung betul oleh Pak Jokowi. Karena kan kita sering mendengar bahwa Pak Jokowi main dua kaki, ditawarkan tempat yang cukup prestisius, ditawarkan ketua umum di partai yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu bukan Jokowi. Mungkin yang lainnya imannya sudah meleleh, tapi bagi saya in the end of the day-nya Jokowi itu adalah sosok politisi yang tentu saja paham betul apa yang disebut dengan jas merah itu. Itu kan slogan yang selalu dibangun oleh teman-teman PDIP. Jadi sekalipun ada dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Megawati, antara Jokowi dan PDIP, bagi saya Jokowi pastinya akan tegak lurus Dan ya. momen ini menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Jokowi masih erat-erat saja, seperti itu Mas? Ya kalau kita membaca suasana hati, gestur tubuh, pernyataan Jokowi saat hadir dalam Rakernas, itu kan menjadi penebal bahwa Jokowi dengan PDIP, dengan Jokowi nggak ada persoalan apapun. Bahkan dengan Ganjar kan bisik-bisik disampaikan secara terbuka. Bahwa nanti kalau sudah dilantik ya segera disiapkan secara teknis. Ini bukan hanya kode keras Pak. Ini dukungan yang secara terbuka disampaikan oleh seorang presiden di depan forum PDIP tentu saja. Oleh karena itu ya bagi saya tak relevan lagi sebenarnya menghadap-hadapkan lagi hubungan Jokowi dengan PDIP. Tak relevan lagi membenturkan lagi hubungan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Minimal itu
yang tampak di permukaan. Baik Wallahu Mas a'lam Adi, bishawab. kita akan langsung tanyakan ke Pak Jarod ini terakhir singkat saja, jadi udah nggak relevan lagi ya kalau mau diadu domba ya Pak Jarod? Ya nggak relevan dong, lebih baik kita fokus ya untuk menghadapi pemilu. Dan kita sudah sepakati di rekomendasi Rakernas, pemilu itu adalah sarana untuk menyatukan kita. Baik. Menyatukan bangsa Indonesia, maka kita ayolah adu gagasan ya. Marilah kita turun ke bawah untuk bisa bersentuhan ke sumber kita yaitu rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan itu rakyat Indonesia. Jadi nggak relevan lagi kalau menurut saya. Terima kasih Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno telah bergabung bersama saya pada malam hari ini di CNN Indonesia.